Baik, kali ini kita akan membicarakan pendahuluan dari kuliah patogenesis infeksi bakteri. Eee, kita harus tahu bahwa ada beberapa terminologi atau beberapa istilah yang akan sering, kita sebut pada saat membahas patogenesis infeksi, ya. Yang pertama adalah patogen. Patogen itu adalah mikroorganisme yang menyebabkan penyakit, ya. Kemudian ada juga patogen oportunistik, yaitu mikroorganisme yang menyebabkan penyakit pada host dengan sistem imun yang lemah atau terganggu, ya, atau immunocompromised. Ini bisa saya contohkan seperti Candida albicans, ya, pada penderita diabetes mellitus yang bisa menyebabkan candidiasis, ya, ataupun candidemia pada penderita HIV/AIDS. Ya. Kemudian ada istilah juga patogenisitas atau pathogenicity, itu adalah kemampuan agen penyebab infeksi untuk menyebabkan penyakit. Kemudian ada virulensi, yaitu komponen yang dimiliki oleh patogen untuk menyebabkan penyakit atau menyebabkan infeksi. Jadi patogenisitas itu adalah kemampuannya, ya. Kemudian virulensi itu adalah komponen atau properti yang dimiliki, ya, untuk menimbulkan infeksi. Nah, properti-properti inilah yang nanti akan kita kenal dengan istilah faktor virulensi. Kemudian ada istilah infeksi, yaitu multiplikasi mikroorganisme patogen di dalam tubuh host, ya. Jadi apabila multiplikasi ini terjadi pada mikroorganisme yang flora normal, ya, maka itu tidak kita sebut sebagai infeksi. Jadi infeksi itu hanya mengacu pada multiplikasi mikroorganisme yang patogen di dalam tubuh host, ya. Oke, kita lanjut kepada patogenesis infeksi bakteri, ya. Dasar dulu ya, sejarahnya, ya, yang menetapkan dasar patogenitas ini adalah Robert Koch, ya. Robert Koch ini menetapkan landasan konsep, ya, dalam mengidentifikasi bakteri patogen, ya. Koch berusaha membuktikan bagaimana suatu patogen itu merupakan penyebab dari penyakit, ya. Kita kenal bahwa dulu ada 4 postulat konvensional, yaitu yang pertama, mikroorganisme penyebab penyakit itu harus dapat diisolasi dari penderita, ya, dan ditemukan atau diisolasi dari lesi, ya. Kemudian mikroorganisme yang sudah diisolasi tadi harus dapat ditumbuhkan di media kultur secara in vitro, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kultur tersebut, ya, kultur dari patogen itu diinokulasikan ke hewan yang rentan, maka dia dapat menyebabkan penyakit yang sama, ya. Kemudian yang keempat, mikroorganisme yang menyebabkan penyakit itu dapat kita isolasi kembali dari hewan coba yang menunjukkan penyakit yang sama tadi, ya. Jadi itu adalah postulat konvensional, ya. Namun saat ini postulat konvensional mengalami modifikasi menjadi postulat molekuler. Hal ini disebabkan karena di abad ke-19 setelah permunculan berbagai patogen yang tidak memenuhi kriteria postulat konvensional, ya. Contohnya adalah Mycobacterium lepra, ya, Treponema pallidum, dan Neisseria gonorrhoeae. Contohnya ya, Mycobacterium lepra dan Treponema pallidum itu tidak dapat dikultur secara in vitro, jadi tidak bisa ditemukan pada media-media tertentu. Jadi dia harus pada hewan-hewan tertentu ya, seperti misalnya Mycobacterium lepra itu hanya bisa tumbuh pada armadillo. Ya. Kemudian organisme yang lain yang tidak memenuhi postulat Koch adalah Neisseria gonorrhoeae. Ya. Neisseria gonorrhoeae bisa dikultur di media tertentu, media tayar Martin terutama ya, secara in vitro. Namun dia tidak bisa menyebabkan penyakit secara in vivo pada hewan coba. Ya. Maka oleh sebab itu lahirlah postulat Koch molekuler, ya, yang memang didasarkan pada kaitan dari genetika dengan ekspresi faktor virulensi. Postulat Koch ini sangat penting ya dalam atau menjadi landasan dalam membedakan mikroorganisme yang patogen dan oportunistik. Nah, satu hal penting yang harus kita ingat adalah patogenesis itu merupakan hasil interaksi antara host dengan patogen, ya. Dan ada beberapa komponen penting ya dalam patogenesis infeksi. Jadi harus ada proses transmisi, harus ada proses infeksi, dan adanya ekspresi dari berbagai macam faktor virulensi yang dimiliki oleh patogen. Ya. Oke, kita akan di sini terlihat bagaimana postulat konvensional, ya.
Kemudian seiring dengan sejarah yang sudah saya jelaskan tadi bahwa banyak mikroorganisme yang tidak memenuhi postulat konvensional, maka saat ini dianut postulat molekuler, ya, di mana di sini pada postulat dengan pendekatan molekuler yang perlu dibuktikan adalah adanya keberadaan urutan asam nukleat patogen, ya. Dan itu harus ditemukan pada penderita yang terinfeksi dalam jumlah atau titer yang cukup signifikan untuk menimbulkan penyakit. Ya. Hal penting lainnya adalah urutan asam nukleat patogen ini tidak ditemukan pada orang yang sehat, ya. Dan apabila dia ditemukan, maka itu harus dalam titer yang sangat sedikit. Ya. Hal ini penting karena di beberapa daerah endemis, ya, meskipun itu DNA patogen itu sering terdeteksi pada orang sehat. Ya. Jadi memang harus dibuktikan ini hanya ditemukan dalam jumlah yang signifikan pada orang yang sakit. Ya. Kemudian jumlah kopian asam nukleat dari patogen itu harus berkorelasi dengan klinisnya, ya, dengan infeksinya. Yang artinya titernya itu harus rendah seiring dengan penyembuhan. Dan apabila terjadi relapse, maka jumlah kopian dari asam nukleatnya patogen itu juga akan mengalami peningkatan. Ya. Dan korelasi ini harus dapat dibuktikan dengan pemeriksaan yang akurat. Oke, berikut ini adalah berbagai contoh dari tipe-tipe berbagai infeksi bakteri. Ya. Anda bisa lihat tipe infeksinya, kemudian deskripsinya, ya, kemudian dan ada beberapa contoh. Saya akan jelaskan beberapa contoh, ya, seperti misalnya infeksi yang disebut dengan aksidental itu biasanya terjadi pada patogen yang bertransmisi, yang konsepnya dia adalah zoonosis, artinya dia hidup di hewan dan berpindah secara tidak sengaja atau aksidental pada manusia, ya. Contohnya antraks, ya, atau infeksi Cryptococcus, ya, yang di jamur yang ada di lingkungan, kemudian ataupun adanya kecelakaan kerja pada laboratorium, ya. Kemudian infeksi yang disebut dengan pyogenik, ya, itu artinya adanya pembentukan nanah, ya, dan itu biasanya akan mengacu pada infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus dan Streptococcus, ya. Ataupun ada juga infeksi yang sifatnya retrograd, artinya mulai fokus infeksinya itu di organ yang pembawah, kemudian infeksi akan menjalar ke atas melalui satu saluran, ya. Contohnya adalah ISK, infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh E. coli, ya, bisa dari uretra, kemudian bisa ascending ke buli-buli, ya, atau vesika urinaria dan menyebabkan sistitis. Oke, seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa berbicara tentang patogenesis, maka kita akan berbicara tentang keseimbangan antara faktor virulensi dengan sistem imun, ya. Jadi jika faktor virulensi diekspresikan sedangkan sistem imun inang itu lemah, ya, maka infeksi akan terjadi, ya. Namun jika faktor virulensi ini diekspresikan pada host dengan imun yang kompeten atau imun yang baik, maka infeksi dapat dihalau atau dicegah dengan berbagai macam mekanisme respon imun. Jadi dalam patogenesis infeksi, maka patogen itu harus mengekspresikan faktor-faktor virulensi agar dia dapat bertahan dari sistem imun host, ya. Kemudian ekspresi faktor virulensi itu bertujuan supaya ada episode atau periode bakteremia yang cukup, ya, penyebaran bakteri di dalam darah, di mana ini nanti akan diikuti dengan multiplikasi dalam jumlah yang cukup signifikan untuk bisa menyebabkan infeksi yang berat. Baik, kita membicarakan salah satu komponen yang penting dalam patogenesis infeksi bakteri, yaitu transmisi. Ya. Transmisi adalah tahapan yang paling penting bagi patogen agar eksis dalam tubuh host. Ya. Ternyata infeksi asimptomatik pada manusia itu ternyata sangat penting dalam eksistensi patogen. Ya. Biasanya pada infeksi asimptomatik host, ya, itu tidak akan mencari pengobatan karena tidak ada gejala klinis, ya, dan cenderung dia tidak sadar akan infeksi yang dia derita sehingga dia menyebarkan infeksi kepada orang yang di sekitarnya. Nah, jadi infeksi asimptomatik itu ternyata adalah salah satu cara patogen untuk meningkatkan transmisinya, ya. Kemudian
mikroorganisme patogen itu ternyata memang banyak yang sifatnya eksidental menginfeksi manusia karena banyak patogen yang hidup di lingkungan atau di tubuh hewan, ya. Jadi infeksi itu terjadi secara tidak sengaja, ya. Contohnya adalah Clostridium, ya, Clostridium perfringens, botulinum dan Clostridium tetani itu hidup di tanah atau lingkungan, ya, dan menyebabkan penyakit pada manusia apabila, ya, terinjesi oleh manusia, ya, yaitu pada misalnya Clostridium perfringens, ya, penyebab gastroenteritis, ya, atau pada Clostridium botulinum, ya, atau bisa saja sporanya itu menginfeksi luka pada manusia. Contohnya adalah pada Clostridium tetani ataupun Clostridium perfringens yang menyebabkan gas gangren. Nah, kemudian dalam proses transmisi itu ada port de entry, ya. Port de entry itu artinya tempat masuknya infeksi bakteri, ya. Dan ternyata yang paling lemah itu titik lemah terutama manusia adalah membran mukosa yang berbatasan dengan kulit, ya. Ya, ini contohnya adalah membran mukosa yang terdapat pada saluran urogenital, ya. Kemudian ada juga membran mukosa atau kulit yang tidak intak, artinya kulit yang tidak sehat atau di mana kulit yang ada jejas atau luka, maka itu merupakan titik lemah, ya, dan menjadi portal entry dari infeksi bakteri. Nah, satu hal lagi yang penting dalam transmisi bahwa gejala klinis atau manifestasi klinis yang muncul dari infeksi patogen itu sebenarnya dia berperan penting dalam mekanisme transmisi, ya. Oke, mari kita lihat contohnya adalah Vibrio cholera. Jadi Vibrio cholera itu dia akan menimbulkan gejala klinis Philomenus diarrhea, ya. Jadi penderitanya itu akan diare seperti rice water stool, ya. Jadi kotorannya seperti air cucian beras karena itu sifatnya dengan volume yang cukup banyak, ya, dalam waktu yang sering, di mana nanti diare itu biasanya nanti dibuang apabila manusia atau orang yang terinfeksi oleh Vibrio cholera itu buang air besar sembarangan, dia akan masuk ke lingkungan, terutama di sungai. Dan kita lihat apabila dia masuk ke habitat di sungai, nanti dia akan membentuk biofilms, ya. Kemudian dia juga bisa menginfeksi hewan-hewan lunak, ya, cyanobacteria atau Copepoda, ya, ataupun misalnya kerang yang hidup di sungai, ya. Nah, kemudian apabila ada orang yang misalnya contohnya mengkonsumsi kerang yang tidak dimasak, maka Vibrio cholera itu akan ikut masuk kembali, ya, dan menyebabkan infeksi di tubuh inang, dan ini akan terus berulang, ya. Jadi nanti diarenya nanti akan kotorannya akan mengotor lingkungan dan siklus ini akan terus terjadi. Jadi manifestasi klinis diare itu cukup penting bagi Vibrio cholera untuk mempertahankan eksistensinya, ya, transmisinya dapat terus berjalan. Nah, contoh yang paling jelas lagi adalah pada Mycobacterium tuberculosis, di mana manifestasi dari tuberkulosis itu adalah batuk. Ya, jadi transmisinya itu adalah melalui droplet, ya, batuk yang memang percikan droplet itu mengandung Mycobacterium tuberculosis. Jadi orang lain yang terinfeksi nanti juga akan mengeluarkan batuk dan dia akan menginfeksi orang lain lagi, ya. Jadi dengan semakin banyak orang yang terinfeksi, ya, transmisinya semakin baik, maka eksistensi dari patogen itu juga akan semakin baik. Oke. Berikut ini adalah bagan yang menunjukkan proses infeksi secara umum, ya. Nah, untuk terjadi infeksi, pertama harus ada attachment atau penempelan, ya, dari patogen itu, dan ini biasanya menggunakan faktor virulensi tertentu, ya. Kemudian attachment pada sel inang ini dilanjutkan dengan proses kolonisasi, di mana pada kolonisasi itu patogen dia akan mengumpulkan kekuatan, ya, mengumpulkan kekuatan mereka, dan ini juga dibantu oleh ekspresi dari faktor virulensi yang dia miliki, ya. Kemudian terjadi multiplikasi. Di sini disebut biasanya adalah multiplikasi primer, ya, di mana di sini patogen berusaha untuk mencukupkan jumlahnya untuk menyebar, ya. Kemudian penyebaran dapat terjadi melalui jaringan, ya, misalnya dari sel ke sel. Biasanya ini adalah pada patogen tertentu yang memiliki kemampuan atau faktor fermensi untuk menyebar jaringan. Nah, secara garis besar,
penyebaran itu melalui sistem limfatik ya. Dari sistem limfatik maka dia akan menyebar ke sirkulasi ya dan menyebabkan bakteriemia. Nah, melalui sistem sirkulasi ya, di sini akan patogen akan mencari organ yang sesuai ya, yang sesuai dengan tisu tropismenya. Kemudian dia akan di organ yang sesuai itu dia akan melakukan multiplikasi sekunder, di mana multiplikasi sekunder ini bertujuan untuk semakin memperbanyak jumlahnya dan untuk dapat cukup menyebabkan infeksi yang berat dari tubuh host ya. Saya akan contohkan pada Streptococcus pneumonia ya. Jadi Streptococcus pneumonia itu ditemukan di nasofaring orang sehat sekitar 5 atau 40% ya. Jadi dia bisa tidak menimbulkan gejala. Nah, pada orang-orang tertentu ya, misalnya pada orang-orang yang mengalami kelumpuhan ataupun di mana penurunan kesadaran atau koma, di mana refleks batuk tidak ada ya, maka Streptococcus pneumonia yang ada di nasofaring itu akan teraspirasi dan masuk ke paru. Ya. Nah, di paru ya di alveolus terutama alveolus Streptococcus pneumonia akan melakukan kolonisasi dan multiplikasi. Ya. Proses ini akan sangat mudah apabila terjadi pada orang-orang yang imunitasnya rendah, ya, di mana tidak ada atau tidak memiliki antibodi terhadap polisakarida kapsul yang dimiliki oleh Streptococcus pneumonia. Ya. Kemudian bakteri ini akan menyebar melalui aliran limfatik, ya. Kemudian dia akan terjadi bakteriemia di sirkulasi, ya. Kemudian dia akan menuju organ-organ predileksi yang dia sukai, ya, seperti katakanlah jaringan sendi artikulasi, kemudian katup jantung dan juga liquor cerebrospinal. Nah, dan ini menyebabkan menjelaskan bahwa misal pada infeksi pneumonia akibat Streptococcus pneumonia ini komplikasi yang paling sering terjadi adalah artritis septik ya apabila dia di artikulasio ya, kemudian juga ditemukan endokarditis ya dan juga meningitis ya apabila tadi dia masuk ke LCS maka dia akan melakukan infeksi di jaringan otak atau meningen. Ya.